Ibu mertua yang sudah meninggal 3 bulan lalu, mengirim pesan ke suamiku, bilang dia tidak enak badan. Melihat pesan itu, suamiku yang tadinya mau ajak aku jalan-jalan langsung, tinggalkan aku di bandara. Sayang, maaf, ibuku tiba-tiba sakit, aku harus pulang untuk melihatnya, kali ini aku tidak bisa nemenin kamu. Aku menatap suamiku dalam-dalam tapi tidak membongkar tipu dayanya. Setelah dia pergi, aku merobek tiket pesawat dan menelepon pengacara. Suamiku berselingkuh. Aku mau dia keluar, tanpa membawa apa-apa. Kak Huasheng, akhirnya kamu datang juga, semuanya sudah menunggu. Perhatian khususmu yang tak pernah pelit padaku adalah hadiah ulang tahun terbaik di umurku yang ke-21. Jadi ini alasanmu ninggalin aku dan pulang untuk rawat ibumu sendiri, ya? Ran, kamu suka hadiahnya? Kakak Song Yin. Kenapa aku tidak tahu kapan kamu ganti ibu baru? Song Yin, dengar dulu penjelasanku, keadaan sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu siapa? Gila ya? Berani-beraninya masuk ke rumah orang seenaknya dan mukulin orang sinting. Cepat minta maaf sama pacarnya Ran. Orang macam ini masih ada hukum atau tidak? Semaunya aja, main tangan, menurutku cuma minta maaf, masih terlalu ringan, langsung laporkan ke polisi. Aku juga setuju. Perlu diperiksa apakah perempuan gila ini punya catatan kriminal. Sekarang berani mukulin orang. Siapa yang tahu detik berikutnya bisa ngelakuin hal gila apa lagi? Pesta ulang tahun yang bagus tiba-tiba dimasukin orang gila, bahkan berani main tangan Tuan Zhou. Kamu tahu siapa yang kamu pukul? Nyawamu ada berapa sampai berani begitu? Kok masih mukulin orang sih? Iya nih, bagaimanapun juga tidak boleh main tangan. Jo Huasheng, semuanya bilang aku salah pukul. Bagaimana pendapatmu? Kamu juga merasa aku tidak seharusnya memukulmu, benar, kan? Song Yin, kamu gila lagi kenapa? Lihat-lihat dulu, hari ini acara apa? Hari ini ulang tahun Ran. Kalau mau bicara, bicara lain kali. Jangan memalukan diri di sini. Bikin Ran tidak senang. Cepat keluar dari sini. Jo Huasheng, kamu suruh aku keluar? Coba kamu jelaskan. Mau aku keluar kemana? Kamu takut aku lama-lama di sini akan ketemu hal buruk kamu yang tidak pantas dilihat? Saudari Song Yin, aku tahu kamu diam-diam suka Huasheng. Lihat dia bersama aku pasti kamu tidak senang. Tapi soal cinta, tidak bisa dipaksakan. Cinta yang sejati adalah ketika kedua pihak saling mencintai. Huasheng mencintai aku. Kami sudah bersama 2 tahun. Dia berjanji padaku setelah aku lulus, dia akan menikahi aku dengan meriah. Aku mohon, lepaskan dia. Jangan ngejar-ngejar dia lagi, oke? 2 tahun? Sayang, kami baru saja menikah. Aku tidak mau kamu sibuk dengan urusan rumah setiap hari, terlalu capek. Aku ingin memanggil pembantu rumah yang khusus merawat kamu. Kamu hanya perlu tenang menjadi istriku. Baik. Semua ikut kamu. Halo. Cepat masuk, jangan sungkan. Halo, Nyonya, halo, Tuan. Ternyata, aku sudah ditipu mereka selama 2 tahun. Oh,
Aku sudah paham. Kamu adalah pembantu di rumah Ran yang diam-diam suka pacarnya itu. Aku pikir, kok pakainya begitu jelek. Kamu benar-benar tidak punya malu. Pembantu mati berani mengambil pacar majikan di depan umum. Ran, mimpimu belum selesai? Kamu siapa? Pantas aku jadi pembantu kamu? HMPH. Sadarlah, aku rasa yang harus sadar adalah kamu. Di sini sok gaya apa? Ran siapa? Kami teman lama tidak tahu. Ibunya bisnis internasional besar. Pacar, CEO Zhou juga punya perusahaan besar. Lihat, villa besar ini semua milik Ran. Sedangkan kamu. Lihat pakaian jelek kamu ini, logo merek saja tidak ada. Dari pasar, beli dengan beberapa puluh ribu. Orang seperti kamu pantas hanya di rumah Ran melakukan pekerjaan rendah seperti menyapu dan melayani orang. Masih berani bicara seenaknya di sini. Pakaian jelek. Tidak ada merek berarti jelek? Matamu tidak bisa melihat? Kamu ini cepat minta maaf ke Ran. Bikin bos Joe marah. Hati-hati, kerjaan sapu-sapu ini aja bisa hilang. Mau jadi pengemis di jalanan? Gak lihat diri sendiri kayak apa? Tempat kayak gini buat orang kayak kamu sembarangan. Kalau kamu emang butuh cowok banget, abang bisa bantu kamu, soalnya abang belum pernah coba cewek tua 30 tahun. Gimana? 200.000 semalam? Cukup buat babu? Kayak kamu kerja berapa hari tuh? Zhou Huasheng. Aku istrimu. Kamu cuma bisa lihat mereka menghina aku kayak gini? Aku kasih tahu, jangan sampai kamu menyesal. Ran itu pacarku. Semua ini gara-gara kamu sendiri. Jangan cari masalah di sini. Kak Song Yin, aku lihat kamu lebih tua masih mau panggil kamu kakak. Tapi, harus tahu diri. Jangan lupa kamu sekarang siapa. Kalau kamu nggak ingatkan, aku malah lupa. Barusan sibuk nempeleng orang brengsek ini. Sampai kamu kelewat. Dua tamparan ini. Buat ngajarin kamu jadi orang. Song Yin, kamu berani pukul aku nggak bakal lupakan ini. Kalau masih nggak berhenti. Song Yin, minta maaf ke Ran. 2 tahun pernikahan ini kayak pecahan kaca di tangan. Menusuk-nusukku. Zhou Huasheng. Dengar baik-baik. Di rumahku sendiri. Kamu bikin pesta ulang tahun buat selingkuhan. Terang-terangan di depan aku. Sekarang malah berani suruh aku minta maaf. Otak kamu dimakan anjing ya? Atau kamu pikir aku Song Yin gampang ditindas? Jangan lupa, aku istrimu yang sah. Sudah tercatat. Aku bisa kasih kamu hidup mewah, hidup enak kayak orang atas. Aku juga bisa bikin kamu jatuh miskin. Jadi orang melarat yang nggak punya apa-apa. Kak Song Yin, janganlah kamu membanggakan diri sendiri di sana. Kak Huasheng bisa sesukses ini. Dan, semua berkat usahanya yang tak kenal lelah siang dan malam, dan kecerdasan bisnisnya yang luar biasa. Dia mencapai kebebasan finansial dengan kemampuannya yang sejati.
Jangan bilang seolah-olah perusahaan itu dibangun dengan bantuanmu. Tidak malukah kamu? Kecerdasan yang luar biasa. Hanya dengan seseorang yang bahkan proposal proyek paling sederhana saja tidak mengerti. Zhou Huasheng, katakan padanya. Siapa yang dulu mengambil uang 1 juta dari keluarga untuk memulaikan bisnismu? Aduh ayah. Aku mohon padamu. Pindahkan manajer proyek Chengxi ke Huasheng, ya. Itu adalah posisi inti di grup, banyak eksekutif yang mengawasimu, demi dia, bahkan fondasi keluarga harus diganggu. Dia adalah suamiku. Kalau bukan aku yang membantunya, siapa lagi? Ayah. Sepanjang hidupku, hanya kali ini aku memohon padamu. Sudahlah, aku setuju. Tapi ingat, di masa depan, apapun yang terjadi, semua itu pilihanmu sendiri. Zhou Huasheng. Kamu benar-benar pikir para elit industri itu tertarik pada kemampuanmu. Sehingga merendahkan diri untuk pergi ke perusahaanmu yang baru mulai dan buruk itu, kalau bukan karena aku yang diam-diam pergi bernegosiasi satu persatu, kalau bukan karena wajah ayahku, mana mungkin kamu bisa membuat mereka setuju? Kamu malah benar-benar merasa bangga di sana, menganggap dirimu jenius langka. Wanita ini tadi bilang villa ini miliknya. Dan bilang Ran adalah selingkuhan. Menurut kalian, apa yang dia katakan bisa benar? Aku rasa sangat mungkin. Lihat, usia wanita ini hampir sama dengan Pak Zhou. Ran jauh lebih muda dari Pak Zhou. Aku sudah lama merasa ini agak mencurigakan. Jangan-jangan Ran ditipu? Tidak juga, kan? Lihat, Pak Zhou sangat melindungi Ran. Kalau istri sah yang menangkap, mana mungkin pria yang selingkuh berani begitu sombong? Jubar, pria ini cukup percaya diri. Sudah. Jangan coba-coba menebak-nebak. Mari kita tunggu dan lihat. Lihat bagaimana akhirnya nanti. Apa yang kalian nebak-nebak di sana? Ini rumah Ran. Sudah berkali-kali aku datang ke sini. Aku pernah melihat langsung Ran dengan pacarnya. Tidur di kamar utama lantai 2. Aku juga pernah melihat ibu Ran. Sikap dan cara bicaranya adalah wanita kaya sejati. Kata-kata perempuan kasar ini tidak bisa dipercaya satupun. Mereka bahkan pernah berguling-guling di tempat tidurku. Jijik. Ini rumahku. Banyak orang bisa menjadi saksi. Aku rasa, kamu yang paling harus keluar. Huasheng, aku tidak ingin melihatnya. Bisa dia dikeluarkan? Ya? Ini rumahmu. Asalkan Ran senang. Ibu, sebagai manusia, harus ada sedikit kesadaran diri. Belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kamu. Terang-terangan datang merebut pacar orang. Seberapa rendah kamu ini? Kawan-kawan, kalian ingin melihat orang yang ganti baju ini sebenarnya seperti apa rupanya? Kebetulan kita membantu Ran melampiaskan kemarahan ini dengan baik. Huasheng, selamatkan aku. Cepat suruh mereka berhenti. Kamu benar-benar akan melihat mereka memperlakukan aku seperti ini. Jangan datang. Kalian berani? Huasheng, kamu tidak bisa melihat. Suruh mereka berhenti. Huasheng, kamu tidak perlu urus. Teman-teman sekelas saya tahu batas. Semua hanya ingin membela saya. Terlebih lagi, jika hari ini kesombongannya hilang, nanti kamu bukan bisa lebih baik mengontrolnya? Lepaskan aku. Kalian ini melanggar hukum. Aku akan laporkan ke polisi. Lapor polisi. Kami ini membasmi bahaya untuk masyarakat. Orang seperti kamu bukan paling suka merebut pria. Kebetulan ada banyak pria kuat di sini. Kamu harus senang sampai mulut tidak bisa menutup. Haha. Jangan sentuh aku. Mohon kalian. Biarkan aku. Putri kecilku, bagaimana ulang tahunmu? Cepat lihat, hadiah kejutan dari ibu sudah datang.
Aduh, astaga. Kalian ini melakukan apa? Membunuh. Bu, akhirnya Anda kembali. Anda baru pergi sebentar saja. Sudah ada perempuan gila, tak tahu malu masuk, dan buat onar. Dia tidak hanya ingin merebut Pak Zhou, tapi juga menampar Ran Ran dengan keras. Song Yin, kamu. Kenapa kamu di sini? Ibu-ibu, jangan marah. Aku percaya Kak Song Yin tadi memukulku pasti bukan sengaja. Dia hanya melihatku bersama Kak Hua Sheng, hatinya sangat tidak senang, jadi kehilangan kendali. Teman-teman sekelasku juga hanya ingin membelaku, jadi memberinya pelajaran kecil. Ibu, tolong lihat wajahku, maafkan dia kali ini saja. Jangan pecat dia. Kalau kehilangan pekerjaan sebagai ART ini, Kak Song Yin di luar sana entah bagaimana caranya hidup. Kalau Ran Ran sudah bilang begitu, maka kalian lanjutkan saja urusan kalian. Aku akan ke atas untuk istirahat dulu. Bu Yu. Yu Ran Ran berbuat bodoh di sini. Kamu sebagai ibunya tidak mencegah malah ingin kabur. Kamu pikir sekumpulan sampah masyarakat di rumah ini bisa menolong kalian sesaat, bisa menolong kalian selamanya? Dasar perempuan lacur. Sudah di ujung tanduk, masih berani menggonggong sembarangan. Kamu pikir nenek tua ini benar-benar takut padamu? Sekarang siapa yang tidak tahu? Putriku Ran Ran lah yang paling disayang Pak Zhou. Lihatlah wajah dan aura putriku. Hanya dia yang pantas berdiri bersama bos besar, seperti Pak Zhou. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus mengulur waktu lagi. Bu Yu, bicara besar semua orang bisa. Aku hanya ingin bertanya. Dengan apa kamu menanggungnya? Hanya dengan mulutmu yang hanya bisa menjilat majikan. Kamu tidak bercermin melihat dirimu sendiri? Hanya seorang ART yang disewa keluarga Song. Baru beberapa hari berlagak di sini. Sudah merasa diri adalah nyonya kaya ternama. Zhou Huasheng, kamu lihat baik-baik. Hari ini, di dalam rumah ini, yang sudah berani bertindak atau berkata kasar, melukai perasaanku, tidak ada satupun yang akan luput. Semuanya akan kena, termasuk kamu. Tidak ada yang akan keluar tanpa cedera. Sudah di ujung tanduk masih berani lancang mulut. Aku akan menyobek mulutmu ini. Song Yin, kamu berani-beraninya masih melawan? Dengar semua? Jangan sungkan dengan wanita ini, pukul saja. Jika terjadi apapun, aku, Zhou Huasheng, yang akan tanggung. Hahaha. Bos Zhou sudah bilang begitu, kita tidak takut apa-apa lagi. Lakukan semaunya. Cuma wanita murahan. Berani-beraninya merebut pria Ran Ran. Hari ini kalau tidak memberi pelajaran, aku tidak pantas jadi sahabat Ran Ran. Lepaskan bajunya. Lepaskan aku. Lepaskan. Bangsat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian semua. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Semua jongkok, tangan di atas kepala, jangan bergerak. Kami menerima laporan. Ada dugaan penahanan ilegal di sini, dan kekerasan.
Siapa yang melapor? Bapak polisi. Saya yang melapor. Song Yin, kamu gila? Kamu mau apa sebenarnya? Sudah ku bilang, kalau ada masalah, kita selesaikan di dalam, nanti saja dibicarakan. Kamu malah membuat masalah besar. Kamu tidak tahu, perusahaanku sedang dalam tahap kunci menuju IPO? Kalau sampai media mencium dan memotret, usaha 2 tahunku hancur berantakan. Bisa tidak kamu lebih mengerti keadaan? Bapak polisi? Maaf sekali, ini cuma kesalahpahaman. Keluarga kami sedang merayakan ulang tahun, suami istri bertengkar kecil. Istriku mungkin sedang emosi, salah tekan nomor telepon, sungguh maaf, membuat Bapak sampai ke sini dengan sia-sia, terima kasih atas kerja kerasnya. Silakan Bapak kembali, sisanya kami urus sendiri. Song Yin, sudahlah, jangan cari masalah lagi, Amar 72. Bapak, Ibu, dia bohong. Semua yang terjadi tadi sama sekali bukan kesalahpahaman. Baru beberapa menit yang lalu, mereka ini memukuli saya di ruang tamu ini. Bahkan mau mengganti pakaian saya. Di wajah saya. Pakaian yang saya kenakan ini. Semuanya adalah bukti. Bukannya kalian mau menegakkan keadilan? Bukannya mau lihat saya diganti pakaian? Sekarang di sini. Ayo coba. Ulangi lagi di depan polisi. Saya ini orang macam apa? Bapak Ibu, dengarkan saya, ini benar-benar hanya... Bapak, Ibu, bukan urusan kami. Semuanya gara-gara dia, wanita inilah yang memulai keributan, dia yang menghasut kami untuk mengganti pakaiannya. Kami cuma ikut-ikutan, benar-benar tidak menyentuhnya. Dia yang memimpin. Iya, betul. Memang dia. Dia bilang mau membalas dendam untuk Ranran. Memaksa kami untuk memberi pelajaran pada babu ini, kami semua disesatkan olehnya, kami tidak bersalah. Cepat sekali cuci tangan. Yang menghasut tidak bisa lepas. Yang main tangan jangan harap bisa mengelak. Bapak, Ibu. Mereka semua tidak boleh dibiarkan. Bapak, Ibu, kalian tangkap orang yang salah. Kalian tahu siapa wanita ini? Dia adalah perusak rumah tangga orang yang tak tahu malu. Saya sedang membalas dendam untuk sahabat saya, Ranran, ganyang pelakor. Tanggung jawab bersama. Saya melakukan tindakan heroik. Atas dasar apa kalian menangkap saya? Kalian harusnya menangkap si serigala berbulu domba ini. Bapak, Ibu. Tentang siapa sebenarnya perusaknya. Saya punya buktinya di sini. Beri saya 3 menit. Saya mau ke lantai atas. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Pria dan wanita di foto ini. Sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya pasangan sah yang diakui hukum? Siapa yang tak tahu malu naik ke ranjang orang lain? Tidak. Ini tidak mungkin. Kak Hua Sheng. Kamu kan bilang, Ranran, bukannya kamu bilang kamu nyonya rumah di sini? Jelaskan, ini sebenarnya bagaimana? Sekarang, tahu siapa wanita yang tak pantas dilihat itu? You Ranran. Kamu ini. Tadi kamu bilang apa padaku? Kamu bilang kamu pemilik rumah ini. Kamu bilang wanita ini babu. Aku tulus menganggapmu sahabat. Berkorban nyawa untuk membalas dendammu. Tapi kamu malah memanfaatkan aku. Kamu, orang yang tak bisa hidup terang-terangan. Kamu benar-benar menipu saya. Aku akan mati karena kamu. Bawa semua. Kembali ke kantor untuk ditanya lebih lanjut.
Yu Ranran. Kamu pikir dengan mencari beberapa orang untuk jadi tameng, masalah ini akan selesai? Aku beritahu kamu. Ini baru permulaan. Bapak, Ibu, mohon tunggu sebentar. Aku ingin menambah laporan. Gaun tradisional yang dipakai wanita itu, dan kotak perhiasan mewah yang dia genggam, semua adalah barang pribadi saya. Nilainya sangat besar. Bapak, Ibu, aku curiga pembantu ini diduga melakukan pencurian dengan jumlah yang sangat besar. Omong kosong. Song Yin, kamu ini menuduh tanpa dasar. Berdasar apa kamu bilang baju ini milikmu? Di dunia ini banyak baju yang mirip. Mungkin semua itu milikmu? Aku beli sendiri. Bapak, Ibu, jangan dengarkan dia. Dia hanya tidak suka pada saya. Dengan sengaja ingin memfitnah saya, orang tua ini. Yuma, kamu memang terlalu banyak beli barang pasar, sampai tidak bisa membedakan apa itu gaun custom premium. Gaun tradisional ini adalah karya tunggal yang dirancang langsung oleh Master Embroidery Top. Di bagian dalam kerah, ada embroidery benang emas dengan inisial, nama Master. Bapak, Ibu, mohon coba lihat. Lihat inisialnya. Apakah LV? Gaun ini saja, bernilai jutaan. Song Yin, kamu, wanita gila, diam. Tenang, berani melakukan kekerasan di depan kami, Borgol. Memukul saya di depan polisi. Zhou Huasheng, kamu memang tidak merasa matimu terlalu cepat? Zhou Huasheng, berani bertindak di depan polisi. Kamu memang berani sampai mengejutkan. Kalau bukan karena utang buruk kita belum selesai, aku benar-benar ingin membuatmu menghabiskan hidup di penjara sekarang. Saudari Song Yin, kamu menganiaya saya, memukul saya, aku masih bisa menahan. Dia sudah tua, tapi bagaimana kamu bisa melakukan ini pada ibu saya? Bagaimana bisa tega memfitnahnya mencuri tanpa dasar? Apakah kamu masih punya hati? Terima kasih. Memfitnah. Bapak, Ibu. Ini adalah invoice elektronik global untuk 2 gaun custom premium ini, di atasnya jelas tercatat pembeli dan waktu pembelian. Anda bisa memverifikasinya. Gaun tradisional ini dan kotak perhiasan itu, milik siapa sebenarnya? Bapak, Ibu, aku juga ingin melapor secara formal. Baru-baru ini di rumah saya hilang banyak perhiasan dan pakaian mahal. Aku curiga semua terkait dengan pembantu ini. Mohon Anda menyelidiki semuanya. Hempeh. Yuma, kita lanjutkan bicara di kantor. Lihat saja pakaian mewah nyonya besar ini. Cukup untuk menghukummu berapa tahun? Jumlah uang yang terlibat sangat besar. Sudah termasuk tindak pidana. Bawa ke kantor untuk penyelidikan. Aku tidak. Lepaskan aku. Aku calon mertua Pak Zhou. Atas dasar apa kalian menangkapku? Huasheng, tolongin Mama. Lepaskan aku. Aku janji tidak akan main tangan lagi. Lepaskan dia. Song Yin, barusan kamu bilang, 2 barang itu benar-benar bernilai puluhan juta, bukannya dulu kamu bilang, itu barang murah yang kamu beli lewat reseller? Kenapa? Ingatan Pak Zhou payah sekali ya. Tahun lalu waktu aku taruh 2 barang ini di lemari, kamu masih mengeluh aku boros.
Bilang hadiah ulang tahun untuk mamaku, beli yang ribuan saja. Waktu itu aku cuma asal jawab, iya, dibeli dengan harga ribuan. Zhou Huasheng, kamu benar-benar bodoh, atau buta hati? Mama dengan statusnya itu, barang yang cuma ribuan, pantas diberikan. Bagaimana mungkin? Zhou Huasheng, barang murah di matamu itu, bisa dengan mudah membeli nyawamu. Sekarang, Yuma yang kamu sayangi itu, seumur hidup mungkin harus makan nasi penjara. Kejutan seperti ini, apa kamu puas? Song Yin, kamu gila? Puluhan juta? Kamu berani beli barang puluhan juta sembunyi-sembunyi dariku? Kenapa kamu bisa munafik seperti ini, begitu matre dan suka pamer? Kamu tahu tidak, 2 tahun ini aku bekerja keras, di luar sana membungkuk-bungkuk cari uang, susahnya seperti apa? Kamu menghamburkan uang tanpa berkedip sama sekali. Cari uang susah? Zhou Huasheng, jangan bercanda. Dari uang puluhan juta ini, apakah ada 1 sen pun yang kamu hasilkan? Setiap sen yang aku habiskan, adalah uangku sendiri, Song Yin. Apa hubungannya dengan perusahaan kecilmu yang rugi tiap tahun, dan cuma bisa hidup karena bantuan ayahku itu? Kamu, mau cari uang puluhan juta? Zhou Huasheng, lupakan saja. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana, sebelum perusahaanmu bangkrut, menyisihkan uang untuk persiapan. Ibu Song, kami sarankan Anda pergi ke rumah sakit dulu untuk pemeriksaan luka dan pengumpulan bukti, lalu kembali ke kantor untuk membuat keterangan resmi. Tolong beri saya 10 menit. Ada urusan pribadi di rumah ini, yang ingin aku selesaikan sekarang juga. Baik, Ibu Song. Kami tunggu di luar. Kak Huasheng, cepat pikirkan cara dong. Kok Kak Song Yin tega sekali? Itu kan mamaku sendiri, kamu cuma diam melihatnya dibawa pergi. Coba bantu aku bujuk Kak Song Yin, mama di rumah ini sudah berjasa, setidaknya sudah bersusah payah. Villa besar ini, setiap bagian lantainya, dibersihkan oleh ibu saya dengan susah payah. Cuma pakai bajunya sekali saja. Kalau mau, kami cuci dan kembalikan saja. Harus sampai menelepon polisi, ibu saya, bagaimanapun, lebih tua. Sudah sepuh, Song Yin tidak memberi sedikit hormat. Di matanya, masih ada kamu sebagai suami. Lagi pula kamu pemilik sebenarnya villa ini. Kenapa dia bisa memberi perintah di sini? Kamu tertawa apa? Ada yang lucu? Aku tertawa karena kamu bodohnya sudah tak bisa ditolong. Pertama, ibumu pembantu yang dibayar di rumah ini. Membersihkan adalah tugasnya. Apa jerih payah? Dibayar tapi tidak kerja? Soal villa ini, kenapa hanya ibumu yang membersihkan? Tanya pria baik di samping kamu. Dia ingin tampak kaya di luar. Tak mau bayar lebih untuk pembantu lain. Makanya bayar ibumu sedikit. Memperlakukan ibumu seperti kuda. Tapi selama ini, bukankah kamu dan ibumu sendiri yang mau? Ya? Kamu bohong. Huasheng jelas ingin menjaga kami. Menjaga sampai merasa diri pemilik villa. Yu Ranran, wajahmu dibuat dari jaket anti peluru. Ketiga, di depan hukum. Berbuat salah harus dihukum. Bukan cuma dia mencuri. Cheongsam kelas atas bernilai juta. Bahkan kaos kaki 25, ambil tanpa izin. Itu namanya mencuri. Kalau sudah mencuri, saya tentu hak telepon polisi. Kirim dia ke penjara. Kenapa? Lihat saya dengan ekspresi itu. Saat sekolah, pikiranmu habis untuk suami orang lain. Dasar mencuri ilegal, tak dipelajari. Huasheng, lihat dia. Dia menghina saya seperti ini. Dan, simpan omongan tua muda itu. Song Yin belum rendah diri sampai mau ibunya selingkuhan, dihormati sebagai orang tua. Keempat, Yu Ranran. Kamu bilang ini Zhou Huasheng. Kamu yakin? Villa bernilai puluh juta ini ditulis nama Zhou Huasheng? Ayah, ibu, aku mau pinjam uang sedikit. Aku mau nikah dengan Huasheng. Aku mau beli rumah. Ada tempat tinggal aman. Bukan kami tak mau bantu. Kami takut kamu susah dengan dia, lebih takut kamu salah langkah, terluka, ditipu. Ayah, ibu,
Aku tahu kamu khawatir, tapi dia sungguh-sungguh pada saya. Segala hal ingat saya, tak pernah membuat saya terluka. Aku percaya dia punya semangat. Cuma belum berhasil. Dia pasti tak membuat saya kecewa. Kamu. Putusannya tak bisa dibujuk. Kami hanya punya kamu satu anak perempuan, kami hanya ingin kamu baik. Tak terluka sedikit. Song Yin, diam kau, aku sudah lama menahan amarah padamu, kamu pikir kamu mulia? Sudah kuduga. Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah menghargai aku, di matamu, aku cuma pengemis yang hidup dari belas kasihanmu. Semua yang terjadi hari ini, karena sikap sok tinggi keluargamu itu konsekuensi keluargamu meremehkanku. Karena kamu sudah melihatnya hari ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi, yang aku suka, yang aku cintai hanya Ran Ran. Hanya dia yang benar-benar mengerti aku, wanita yang lembut dan mencintaiku, sedangkan kamu cuma mesin yang bisa menghitung dan menggurui, aku sudah muak melihat wajahmu ini. Zhou Huasheng, kalau kamu merasa bersamaku adalah siksaan, merasa hanya anak pembantu ini yang mengertimu, baiklah, kamu ingin bercerai, kan? Boleh, aku setuju. Kak Song Yin, kamu yakin sudah memikirkannya matang-matang? Asetkah Huasheng sekarang? Semua itu hasil jerih payahnya, siang malam selama 2 tahun ini? Kalau kamu minta cerai sekarang, mungkin kamu akan menghadapi. Menghadapi apa? Maksudmu, aku tidak akan dapat uang sepeser pun, benar kan? Song Yin, ini salahmu sendiri. Karena kamu yang mau pergi, jangan harap bawa uang sepeser pun dariku. Zhou Huasheng, kamu pikir aku menginginkan uang kotormu itu? Cuma keluar tanpa harta, kan? Tidak masalah. Semua harta di rumah ini, semuanya untuk kalian. Aku, Song Yin, tidak mau sepeser pun. Song Yin, ini kamu yang bilang sendiri. Hitam di atas putih. Siapa yang ingkar, dia pecundang. Perjanjian cerai sudah lama kusiapkan. Kamu tanda tangan sekarang. Begitu ditandatangani, kamu langsung minggat dari villa ini. Sudah ditandatangani. Zhou Huasheng, mulai saat ini, kita benar-benar selesai. Kak Huasheng, Dia sudah tanda tangan. Nanti rumah ini, perusahaan ini, dan kamu, semuanya milikku. karena aku begitu patuh, meninggalkan segalanya untuk kalian, maka sebagai pertukaran yang setara, kalian berdua, hari ini juga harus meninggalkan sesuatu. Song Yin, apa maksudmu? Sudah bercerai, masih mau apa lagi? Jangan buru-buru. Sebentar lagi kalian akan tahu. Aku jamin, hadiah ini akan membuat kalian takkan pernah lupa. Kak Huasheng, kita akhirnya menang. Mulai sekarang, villa bernilai puluhan juta ini akan jadi rumah kita. Aku adalah nyonya rumah di sini. Tidak ada lagi yang berani meremehkanku. Dan tidak ada yang bisa memecat ibuku lagi. Ran Ran, kamu adalah pembawa keberuntunganku. Nanti kita akan membawa perusahaan kita go public. Akan kubuat kamu jadi nyonya kaya paling terhormat di Haicheng. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Ini masuk ke rumah orang tanpa izin, itu melanggar hukum. Kalian siapa? Mau apa? Aku peringatkan kalian, kalau kalian berani menyentuh kami, aku akan bikin kalian menyesal. Memukul orang, masih ada hukumnya tidak? Suamiku adalah direktur grup Zoo yang terhormat, kekayaannya bernilai miliaran. Kalau berani macam-macam dengan kami, hidup kalian tamat. Nanti kalau polisi datang, lihatlah bagaimana kalian mati. Serang. Perintah Pak Song, jangan sungkan-sungkan. Jangan pukul lagi, kumohon. Berapapun uang yang kalian mau, akan kuberi. Tolong lepaskan aku hampir mati dipukuli. Sudah, Pak Song bilang, sisakan nyawanya, buang 2 barang sial ini ke jalan raya, jangan kotori lantai di sini.
Barang-barang berharga milikku yang ada di villa ini sekarang, jangan ada yang tertinggal, bungkus semua dan kirim ke rumah orang tuaku. Sekalian, pasang villa atas namaku ini online untuk dijual. Harganya terserah. Asal latar belakang pembelinya bersih, bisa langsung balik nama. Yinyin, kamu kenapa? Bukannya hari ini kamu jalan-jalan dengan Zhou Huasheng? Kok bisa pulang dalam keadaan seperti ini? Siapa yang memukul? Apa itu si bajingan itu? Tidak tahu aturan. Zhou Huasheng si anjing ini, berani-beraninya menyentuh putri kecil keluarga Song. Aku akan laporkan ke polisi, kalau aku tidak memenjarakannya, aku tidak akan menyandang marga Song. Ayah, lapor polisi tidak ada gunanya. Aku sudah melaporkannya. Zhou Huasheng, selama pernikahan, membawa ibu dan anak perempuan ART tinggal di rumahku. Bahkan berusaha merebut propertiku bersama-sama. Baru saja, aku sudah menandatangani surat perceraian. Mulai sekarang, aku dan pria itu tidak ada hubungan lagi. Benar-benar binatang. Dulu keluarga kita begitu membantunya, dia malah tidak tahu terima kasih sampai segitunya. Yinyin, jangan takut. Ibu di sini. Orang yang tidak berguna seperti itu, seharusnya sudah lama kita buang. Bercerai juga lebih baik. Yinyin, kamu bisa melihat wajah aslinya sendiri? Ayah malah merasa ini hal yang baik. Orang yang tidak bisa dibantu seperti dia, lebih cepat dia nyahkan, keluarga Song juga berkurang satu masalah. Yinyin, jangan marah kalau dulu ayah bicara keras. Dari pertama kali melihat Zhou Huasheng, aku sudah tidak menyukainya. Anak ini, selain sedikit kepintaran bicaranya, otaknya cuma penuh cara cari untung. Kamu ingat, setiap kali aku bicara serius dengan dia, matanya tidak pernah berhenti, berputar-putar terus, dan kata-katanya juga tidak ada yang jujur. Ayah, waktu itu aku benar-benar tertutup mata. Pokoknya merasa dia baik kepada aku. Waktu kamu begitu berusaha mencegah aku, tetap tidak berguna. Aku akhirnya hanya bisa menerima 3 peraturan kamu. Tidak memberitahukan dia kondisi keluarga kita yang sebenarnya. Waktu itu, aku merasa itu untuk melindungi harga dirinya. Siapa sangka, kartu rahasia ini justru menjadi keberanian terbesar aku sekarang. Jika waktu itu dia tahu aku adalah putri keluarga Song, mungkin dia tidak hanya akan menghitung rumah ini saja. Jika tidak, karena menyimpan langkah ini sejak awal hari ini menghadapi Zhou Huasheng betrayal dan perhitungan yang begitu matang. Aku benar-benar tidak mampu menghadapinya. Mungkin akan digerogoti habis oleh dia. Aku tadinya berpikir aku tidak akan sedih. Karena pernikahan ini, dari awal sampai akhir sudah sangat buruk. Tapi aku tidak pernah menyangka. Hatiku masih akan sakit. Bagaimana keadaan mereka? CEO Song, setelah mereka dua dilempar keluar oleh bodyguard, naik taksi ke rumah sakit, Masih ada tenaga untuk naik taksi sendiri ke rumah sakit. Zhou Huasheng Yuranran kalian sebaiknya berbaring lama di tempat tidur rumah sakit. Karena mimpi buruk yang sebenarnya. Baru saja mulai, beritahu ke bawah, besok pagi. Semua manajer inti yang keluarga Song kirim ke grup Zhou, semua ditarik kembali. Dan proyek-proyek bernilai jutaan yang diam-diam diberikan kepada mereka sebelumnya. Segera jalani proses hukum. Hentikan investasi dan pekerjaan. Saudara-saudara semua, aku tahu kalian pasti sedang mencaci aku sekarang. Benar. Aku dan Huasheng memang salah. Saat dia dan Kak Song Yin masih dalam hubungan pernikahan,
Kami sudah bersama, tapi di sini, aku tetap harus mengatakan kepada Kak Song Yin secara terbuka maaf kalian mencaci dengan benar, tapi cinta sejati tidak bersalah. Kalian tidak tahu Hua Sheng dalam pernikahan yang hanya ada nama itu, menderita begitu banyak. Dia setiap hari harus menghadapi tekanan tinggi Kak Song Yin, tuduhan dan kekerasan dingin, hanya di tempat aku, dia bisa merasa sedikit harga diri. Sebagai manusia, meskipun seluruh dunia menjadi musuh kami, meskipun kami harus membawa nama buruk seumur hidup, aku tetap akan menjaga kekasih aku. Saudara-saudara, jika kalian masih ingin tahu, lebih banyak kisah sedih Hua Sheng, ingin tahu sisi tidak diketahui dari istri keluarga kaya tertentu, pastikan tetap di live streaming. Besok waktu ini kita tidak bubar. Hua Sheng, kamu lihat 100.000 lebih, kita jadi viral. Hitam atau merah, yang penting terkenal. Asal ada trafik, kita bisa bangkit lagi. Bangkit? You Ran. Otakmu isinya apa sih? Kamu malah menyebarkan aib kita sampai ke seluruh dunia. Kamu mau bikin aku benar-benar hancur, ya? Takut apa sih? Traffic itu duit. Duit, sama terak. Yang kamu tahu cuma duit. Coba lihat di live streaming, gimana orang-orang nyinyirin kita. Aku takut orang tuaku bakal bangkit dari kubur karena marah. Langsung nyamperin buat mukul aku. Nyinyir ya biarin aja. Hitam atau merah, yang penting terkenal. Kak Hua Sheng, kamu ngerti nggak soal trafik? Hari ini cuma sekali live, langsung dapat 50.000 follower. Nanti aja lihat hasilnya. Asal punya ratusan ribu follower ini, apa sih yang nggak bisa kita jual buat cari duit? Ini semua gara-gara Song Yin. Sekarang di kampus isinya cuma gosip tentang kita. Aku sampai dikasih cuti paksa sama kampus. Aku pasti bakal balas dendam ini darinya. Aku mau dia berlutut di live streamingku minta ampun. Halo, ada apa? Zhou Huasheng balik lagi ke villa. Bukannya sudah kusuruh? Jangan sekali-kali dibolehin masuk. Direktur Song, kami sudah halangin, tapi Tuan Zhou ngamuk-ngamuk di depan pos satpam, sampai kaca kami dia pecahin. Dia ngotot bilang kami mau rampok hartanya. Sekarang jalanan penuh orang yang pada nonton keributan. Dia beneran nganggep dirinya pemilik villa? Ya. Baik. Karena dia sangat pengin ketemu aku, maka aku akan datang sendiri, mengantarnya untuk terakhir kalinya. Direktur Song, Anda akhirnya datang. Tuan Zhou udah ribut di sini lebih dari setengah jam. Dia ngotot bilang kami mau merampok, malah mau laporin kami ke polisi. Song Yin? Kamu akhirnya muncul juga. Apa maksudmu ini? Suruh anjing penjaga ini ngehalangin aku pulang. Lagian kita kan masih suami istri, rumah ini ada hak setengahnya aku. Masa kamu nggak mau aku masuk? Zhou Huasheng, untuk terakhir kalinya aku koreksi kamu, jangan suami istri mulu, sok akrab banget. Tinggal seminggu lagi, surat cerai kita bakal jadi, nanti, kita bahkan bukan orang asing lagi. Oke, cerai ya cerai. Tapi Song Yin, jangan coba-coba ngibulin aku. Waktu itu di villa, di depan banyak orang, kan kamu yang janji keluar tanpa bawa apa-apa, terus gimana? Sekarang lihat rumah ini bernilai, jadi nyesal, mau ingkar janji, mau curi rumahku, jangan mimpi. Bukan. Apa kamu kebanyakan live streaming jadi bego? Omonganmu yang buat ngegombal cewek bodoh kayak Yuran itu, kamu sendiri yang sering denger, jangan-jangan kamu juga percaya? Ya, waktu aku tanya kamu beli rumah ini, kamu punya uang 220.000 rupiah enggak? Kamu pernah bayar cicilan atau pajak rumah ini enggak? 1 sen pun? Yang paling penting, di sertifikat rumah ini, ada nama kamu, Zhou Huasheng, enggak? Song Yin, jangan main-main dengan kata-kata di depanku, walaupun namaku nggak ada di sertifikat, terus kenapa? Waktu beli rumah ini, kita sudah nikah. Selama dibeli setelah menikah, siapapun yang bayar, itu adalah harta bersama suami istri. Berdasar apa kamu mau monopoli sendiri? Oke deh, Zhou Huasheng. Aku juga mau lihat, mulutmu ini sebesar apa. Bisa nggak kamu telan villa bernilai puluhan juta ini? Lihat baik-baik. Buka lebar-lebar matamu yang bego ini. Lihat jelas tanggal dan detail pembelian di atasnya.
Sudah ngerti? Rumah ini kubeli tunai sebelum nikah. Nggak ada hubungannya sama sekali denganmu. Zhou Huasheng, kamu pikir beneran bisa sukses dari nol di Haicheng, jadi orang kaya generasi pertama? Tanpa rumah ini, kamu bahkan nggak punya kandang buat tidur. Song Yin. Rumah ini memang punyamu. Kamu beli sebelum nikah, kamu memang sudah beli? Dulu kamu bilang ke aku, ini beli murah dari teman yang minjamin uang. Kamu dari dulu sudah bohong padaku. Sejak saat itu kamu sudah berjaga-jaga dariku, ya kan? Song Yin. Kita kenal dari tahun pertama kuliah sampai sekarang, sudah 5 tahun lamanya, aku memberikan perasaan paling tulus seumur hidupku padamu. Tapi aku nggak pernah nyangka, kamu bisa membohongiku sedalam ini. Di hatimu, apa dari awal sampai akhir, kamu selalu anggap aku orang luar, kamu sama sekali nggak berniat jalani hidup seumur hidup bersamaku. 5 tahun. Kamu masih berani sebut 5 tahun ini di depanku? Zhou Huasheng, kamu punya hak apa bicara soal penipuan di sini? Kamu bilang aku tipu kamu soal rumah, lalu kamu baru sebulan setelah nikah, diam-diam selingkuh, itu namanya apa? Kamu bawa perempuan dan ART makan minum di rumahku, tinggal di rumahku, perdaya aku seperti orang bodoh selama 2 tahun. 2 tahun ini, waktu kamu peluk dia tidur di ranjangku, pernah ingat nggak 5 tahun kita? Kalau bukan karena aku pulang lebih awal dan ketahuan basah, apa kamu masih berniat, dengan tenang menipuku seumur hidup? Siapa sebenarnya yang anggap siapa orang luar? Walaupun urusanku dengan Ran itu benar, itu juga karena kamu yang paksa aku. Song Yin, lihat dirimu sekarang, mana ada sedikit pun kelembutan perempuan? Kamu cuma perempuan kasar dari ujung ke ujung. Di rumah, kamu cuma tahu menyuruh-nyuruh dan mengkhotbahiku. Setiap hari aku bersamamu, rasanya seperti rapat di kantor, aku merasa tertekan sampai sesak napas. Tapi Ran berbeda, dia memujaku, menuruti perkataanku. Bersama Ran, baru aku bisa benar-benar santai. Dia membuatku merasa seperti kembali ke masa kuliah yang paling polos. Daripada berhadapan denganmu, yang selalu menghakimiku. Mengkhotbahi. Zhou Huasheng, sekarang kamu anggap aku mengkhotbahimu, masih ingat tidak, dulu siapa yang baru buka perusahaan laporan keuangan saja nggak ngerti? Siapa yang setiap malam merengek seperti anjing peliharaan, minta diajari kata demi kata, apa itu manajemen perusahaan, apa itu operasi bisnis? Zhou Huasheng, 5 tahun pengabdianku untukmu, anggap saja aku memberi makan anjing. Kalau kamu anggap Yuran adalah penyelamatmu, baik, aku mengabulkan keinginanmu. Mulai sekarang, aku harap pertemuan terakhir kita adalah saat mengurus perceraian. Selain itu, melihatmu sebentar saja aku sudah muak. Song Yin, jangan bicara terlalu berlebihan. Kamu pikir setelah bercerai kamu bisa hidup nyaman? Ku beritahu kamu, tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Nanti jangan-jangan kamu akan berlutut di tanah, nangis-nangis minta rujuk lagi. Nangis-nangis minta dia. Dari mana dia dapat keberanian bicara seperti itu? Ibu Direktris Song, cepat lihat berita. Lihat trending di Weibo. Bencana besar. Ada yang menyebarkan foto-foto Anda secara besar-besaran di internet. Sekarang seluruh internet heboh. Ini apa? Judul ini. Ini tidak mungkin. Zhou Huasheng. Selain kamu sih, tidak ada yang bisa dapatkan foto-foto ini. Kamu berani pakai cara rendahan seperti ini untuk menghancurkanku. Benar-benar keterlaluan. Skala seperti ini kok bisa diposting? Selain beberapa bagian yang diberi mosaik itu, seluruh tubuhku hampir terpampang di internet. Pria ini mosaiknya kok ketat banget. Bentuk tubuhnya ini, dibakar jadi abu pun aku kenal. Mau bohong siapa lagi? Kamu sudah periksa di sana?
Foto-foto ini benar-benar hasil sintesis AI, atau bukti-bukti yang disebut nyata ini benar-benar hasil pemotretan? Bicara, foto ini benar atau tidak? Ibu Direktris Song. Sudah aku bandingkan dengan Departemen Teknologi. Fotonya asli, tidak ada jejak sintesis sama sekali. Sekarang seluruh internet gila. Saham grup Song terpengaruh, reputasi Anda sudah turun 3 poin. Teman-teman, aku benar-benar tidak ingin membongkar aib keluarga seperti ini. Dulu, saat aku dan Song Yin baru mulai bersama, kami miskin sampai-sampai tidak bisa mengumpulkan 100 rupiah di kantong. Aku, menggigit gigi, bekerja 3 pekerjaan sehari, bertahan memulai usaha. Mengapa? Mulai suara? Karena aku mencintainya. Aku ingin memberinya kehidupan terbaik, tapi siapa yang menyangka? Dia berubah tak lama setelah menikah, dia mulai tidak pulang malam. Lihat, ini semua adalah catatan transfer. Dia selalu dengan berbagai alasan memintaku mentransfer uang untuknya. Mengambil ratusan ribu, jutaan rupiah. Kukira dia membantuku mengurus rumah tangga. Siapa sangka dia mengambil uang keringatku untuk menghidupi para gigolo. Saat itu aku baru memulai usaha, perusahaan sedang dalam masa naik. Aku bekerja lembur siang malam setiap hari, hanya untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Tapi siapa yang tahu, saat aku menemukan kebenarannya, sudah terlambat, dia di belakangku, di luar, tak terhitung berapa kali dia mengkhianatiku. Saat itu, seluruh diriku runtuh, aku ingin bercerai. Tapi kebetulan saat itu ibuku sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Hal ini baru tertunda, aku dan Ran baru kenal kemudian, dia adalah cahaya yang menerangi hidupku yang gelap. Tapi aku tidak menyangka, Song Yin, wanita ini, ternyata menerjang ke rumah, memukul Ran sampai luka parah. Untuk melindungi wanita yang kucintai, agar publik melihat kebenaran, aku memutuskan untuk mengungkap semua hal memalukan ini. Song Yin, jika kamu masih punya hati nurani, seharusnya kamu menyadari kesalahanmu, minta maaf pada Ran. Beri kami jalan hidup. Zhou Huasheng, rupanya ini yang kamu katakan hari itu. Aku akan menangis dan kembali memohon padamu. Ini adalah senjata pamungkas yang kamu siapkan. Telah menjadi viral di internet selama 3 hari penuh. Mendorongku, Song Yin, ke pusat badai. Bahkan ingin menghancurkan grup Song. Zhou Huasheng, karena kamu sangat ingin memperbesar masalah ini, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Apakah bukti-bukti sudah dikumpulkan semua? Biarkan waktu berjalan sebentar lagi. Aku ingin mereka di puncak tertinggi. Jatuh dan hancur berkeping-keping. Yin, jangan takut. Segala sesuatu ada ayah di sini. Aku sudah memanggil tim pengacara emas terhebat perusahaan. Fitnah di internet itu pasti akan kubersihkan untukmu. Aku percaya kamu tidak melakukan hal-hal itu. Aku pasti akan membuat Zhou Huasheng membayar harga yang seharusnya. Ayah, sekarang gunakan Departemen Hukum untuk menekan panasnya. Itu terlalu murah bagi mereka. Bukankah mereka ingin terkenal? Bukankah mereka ingin naik dengan menjual kesengsaraan? Kalau begitu, saya akan lihat mereka naik semakin tinggi. Saat jatuh nanti, tulangnya akan pecah lebih keras. Ini bukan istri CEO yang terkenal di seluruh internet kita? Kenapa? Hari ini tidak bawa teman-teman baikmu bersama? Song Yin, setelah kontrak ditandatangani, hidupmu akan benar-benar hancur. Kau tunggu saja reputasimu benar-benar hancur di Haicheng, dan mengemis di jalanan. Song Yin, sudah mau bercerai, wajahmu ini, sepertinya di Haicheng juga tidak bisa dilihat orang lagi. Sayang sekali. Zhou Huasheng, jangan banyak bicara. Proses saja. 1 detik melihatmu saja saya merasa mual. Song Yin, prosesnya sudah selesai, aku benar-benar harus mewakili aku dan Huasheng untuk berterima kasih. Kalau bukan karena keributanmu ini, bagaimana aku bisa sangat terkenal? Terima kasih. Membuatku mudah sekali makan dari internet. Song Yin, menyesal juga tidak berguna. Beberapa hari ini, aku dan Ran hanya live sekali. Donasi sudah mencapai 6 digit. Ini memang nasib. Perempuan kasar seperti kamu pasti akan tersingkir oleh zaman.
Aku ingin lihat kalian dua. Masih bisa berjingkrak di atas gelombang ini beberapa hari lagi. Zhou Huasheng juga terlalu setia ya. Masih bisa menahan begitu lama. Sangat menyedihkan. Ketemu perempuan seperti Song Yin benar-benar sial. Ada uang langsung berubah jahat. Dengar-dengar, kehidupan pribadinya sangat berantakan. Makanya Yuran Ran mau naik. Siapa juga tidak bisa tahan. Meninggalkan suami. Kehidupan pribadi berantakan, Song Yin sudah benar-benar busuk, untung CEO Zhou sadar dan bercerai. Astaga, naik lagi. Ini baru 1 hari, followers naik lagi ratusan ribu. Banyak sekali uang. Dulu aku kerja keras beberapa tahun tidak dapat 1/10-nya. Song Yin itu apa? Kelangan atas Hai Cheng nanti. Siapa tidak kenal aku Yuran Ran? Aku adalah pemenang akhirnya. Chen. Beli panasnya sampai tertinggi secara resmi. Aku ingin semua orang di Hai Cheng yang sedang melihat keributan. Sekarang semua masuk ke live streaming saya. Kalau semua ingin melihat keributan saya, hari ini, saya akan mengajak semua melihat yang besar. Semua. Zhou Huasheng 2 hari lalu mengadu di live streaming. Aku ambil uang jerih payahnya untuk pacaran. Dan menunjukkan catatan transfer. Benar kan? Baik. Sekarang semua lihat dengan jelas. Uang ini akhirnya mengalir kemana? Sudah lihat jelas? Uang yang disebut boros ini. Setiap sennya adalah Zhou Huasheng yang memohon-mohon. Dari saya ambil. Untuk membayar biaya medis ibu kandungnya. Saat itu ibu kandungnya sakit berat di rumah sakit. Hanya bergantung pada uang Song Yin saya untuk hidup. Zhou Huasheng, kau pakai uang nyawa ibumu sendiri untuk memfitnahku? Kau masih punya hati nurani nggak sih? Wah, berbalik nih. Pakai biaya pengobatan ibu sendiri buat bukti. Zhou Huasheng ini masih manusia nggak sih? Yang di atas, santai dulu. Terus foto-foto mesra itu gimana penjelasannya? Itu kan bukti nyata. Dulu di live streaming nangisnya kayak orang kasihan banget. Ternyata semuanya cuma akting doang. Gawat. Aku beberapa hari lalu ikut-ikutan nyinyirin Song Yin. Muka ini udah kebanting semua. Karena kalian semua pengin tahu kebenaran soal foto-foto itu, maka aku akan kasih kalian kebenarannya. Foto-foto ini memang aku sendiri. Tapi siapa pria di balik mosaik itu? Kalian gak penasaran pengen lihat? Itu liburan pertama kami setelah menikah. Zhou Huasheng, dasar binatang kau. Berani-beraninya diam-diam pasang kamera di kamar hotel buat mengintai aku. Kau udah mulai ngitung-ngitung aku sejak 2 tahun lalu, ya? Kau memfoto istrimu sendiri, cuma buat di saat-saat seperti sekarang ini, mengubah pengalaman pribadimu sendiri menjadi bukti kejahatanku untuk mengancamku. Zhou Huasheng, kau kira foto-foto ini akan menghancurkanku, tapi kau nggak nyangka foto-foto ini justru jadi bukti kuat betapa hina kepribadianmu. Perhatikan baik-baik. Setiap detik dari sekarang, adalah saat kau harus membayar konsekuensinya. Bukti untuk tuntutan pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, dan hak atas nama baik sudah disusun per jilid. Rekaman live streaming Zhou Huasheng dan Yuran Ran, semua pernyataan fitnahnya sudah disahkan notaris. Ajuan pendaftaran perkara akan diajukan dalam setengah jam. Kelompok kedua, bukti tambahan sudah dicek semua. Semua bahan untuk pendaftaran perkara sudah lengkap. Semua mitra kerja Bos Zhou sudah dikirimi surat pemutusan kerjasama. Malah minta kami bayar denda karena wan prestasi. Akun kami di platform live streaming langsung dibanet permanen. Kok bisa begini? Dia kok bisa menyimpan bukti-bukti ini? Gawat, semuanya hancur. Pak, Anda tidak bisa masuk paksa, berhenti. Song Yin, sebenarnya kau pakai cara apa? Hotel itu bilang catatannya sudah dihapus, kok kau bisa dapat informasi check-in dari 2 tahun lalu? Apa kau nyuruh orang hack sistem mereka secara ilegal? Zhou Huasheng, apa kau mau tanya? Kau kan udah bayar staf resepsionis, buat mereka hancurkan bukti, dan memfitnahku dengan data palsu, kok aku masih bisa dapat dokumen aslinya? Terus kenapa kalau iya? Song Yin, aku bener-bener nggak ngerti sama kamu, kita kan udah cerai. Kamu kok maksa harus berantem sampai hancur-hancuran, sampai ribut kayak gini. Memangnya ada untungnya buat kamu? Lihat saham grup Zhou jatuh bebas, lihat aku jatuh dan hancur reputasiku, apa hidupmu jadi lebih baik? Untung? Zhou Huasheng, kau terlalu tinggi menganggap dirimu.
Aku sama sekali tidak peduli soal keuntungan apapun, asalkan bisa membuatmu menderita, itu adalah keuntungan terbesar bagiku. Song Yin, kau benar-benar menganggap dirimu penting, membuatku menderita? Hanya dengan kemampuanmu? Tanpa aku, Zhou Huasheng, apalagi yang kau miliki selain uang simpananmu itu? Hahaha. Kenapa? Mau membunuhku? Hanya dengan kemampuanmu? Atau dengan ayahmu yang sudah setengah masuk liang kubur, yang setengah kakinya sudah masuk peti mati? Song Yin, buka matamu dan lihat. Aku, Zhou Huasheng, sekarang bukan lagi anak miskin yang meminta-minta makan darimu dulu. Ku beritahu kau, grup Zhou-ku segera akan melakukan penipuan untuk go public. Nanti, aku akan menjadi orang kaya baru di Haicheng dengan nilai miliaran. Kau tunggu saja sampai aku menginjak-injakmu. Omongannya besar sekali. Direktur Zhou, menurut perkiraanku, mimpi penipuanmu itu sepertinya sudah berakhir. Perusahaanmu sepertinya tidak bisa go public. Halo, apa? Apa maksudnya audit tidak lulus? Apa maksudnya semua mitra kerja menarik investasi bersama-sama? Halo, apa? Direktur Wang, tolong dengarkan penjelasanku. Ketua Zhang, Anda tidak bisa menarik investasi itu. Kita sudah menandatangani perjanjian. Halo? Song Yin, ini ulahmu, kan? Ini ulah perempuan gila sepertimu. Selain kau, tidak ada orang lain yang begitu membenciku. Siapa sebenarnya dirimu? Dari mana kau dapat kemampuan sebesar ini? Kenapa? Kenapa? Hanya dalam waktu setengah jam, semua karyawan inti di perusahaanku menyerahkan surat pengunduran diri. Kenapa para mitra yang sudah menandatangani perjanjian mati-matian denganku, lebih memilih membayar denda, juga menarik investasi mereka satu persatu? Zhou Huasheng, sudah 5 tahun bersama denganku, tapi kau bahkan tidak tahu marga orang yang tidur di sampingmu, bukankah itu lucu? Kutanya padamu, keluarga Song dari Haicheng. Pernahkah kau mendengar? Keluarga Song dari Haicheng. Itu, yang memonopoli urat nadi Haicheng, keluarga terkaya yang sudah turun-temurun ratusan tahun. Itu, keluarga Song? Benar. Itulah keluarga Song. Zhou Huasheng, salahkan dirimu sendiri, tidak setia, tidak adil, dan serakah. Selama 2 tahun ini, aku selalu membukakan jalan untukmu, mengubah perusahaan kecilmu yang lusuh menjadi hampir go public, tapi kau malah mengira itu adalah kemampuanmu sendiri, bahkan demi anak seorang pembantu, kau mau menghancurkanku. Zhou Huasheng, orang sepertimu sama sekali tidak punya hati. Oh, ada satu hal lagi. Bukannya dulu kamu di hotel itu menyogok orang untuk menghancurkan bukti? Aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, hotel bintang 5 itu juga milik keluargaku. Ternyata, dari awal sampai akhir, aku cuma badut. Song Yin, beri aku kesempatan lagi, aku salah. Aku akan segera putus dengan Yuran Ran, nanti aku hanya mencintaimu seorang. Kita rujuk lagi. Aku akan berubah, asalkan kamu mau rujuk denganku. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Dengar, inilah yang dia sebut cinta. Saat berguna, jadi anak emas. Saat tak berguna, jadi momok yang dihindari. Sayangnya, sekarang meski lututnya sampai lecet, tak bisa mengubah kenyataan dia bangkrut. Ran, sekarang aku sudah tak punya apa-apa. Hanya kamu yang tersisa. Kita berhemat sedikit. Pasti bisa bertahan. Benar, kan? Hah, bertahan? Kak Huasheng, sadar dong, kamu pikir aku tertarik padamu?
Aku bertahan di sini karena keluarga di live streaming suka melihat drama bos bangkrut dan istri manja. Kamu tidak sadar? Setiap kali aku merekam keadaanmu yang melarat, donasi terus mengalir. Sudah, jangan mengganggu di sana. Sebentar lagi ada top 1 donor yang janji ketemuan. Kamu diam saja di rumah. Jangan merusak rencanaku. Kahua, kamu baik banget sama aku. Hahaha. Asalkan kamu suka, aku rela memberimu apa saja. Yuran, kamu masih punya muka nggak sih? Kamu ini perempuan, pakai kebangkrutanku buat cari view, langsung pergi ke hotel sama cowok lain. Kamu anggap aku apa? Pulang. Hempeha. Pengemis gila dari mana ini? Usir dia, jangan rusak suasana. Zhou Huasheng, coba lihat diri kamu sendiri di cermin, lihat kelakuan kamu sekarang kamu cuma sampah miskin, masih mau ikat hidupku, jujur aja ya, ngeliat kamu aja aku udah jijik, jauh-jauh dariku, jangan kotori tasmerku. Halo, ambulans? Ada orang dipukuli sampai luka berat di depan hotel, cepat datang. Berita terbaru dari stasiun kami. Di sebuah apartemen single di Haicheng, terjadi kasus kriminal yang sangat kejam. Korban bernama Yu, perempuan, 21 tahun, merupakan selebgram terkenal di sebuah platform. Kondisi jenazahnya sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya ditikam sebanyak 21 kali, setiap tikaman mematikan. Menurut keterangan polisi, tersangka bernama Zhou telah ditangkap di TKP. Korban Yu ditikam 21 kali, setiap tikaman mematikan, meninggal di tempat. Berdasarkan penyelidikan awal, keduanya pernah menjalin hubungan. Kasus berdarah ini dipicu oleh masalah asmara serta konflik ekonomi. Yinyin, udah, jangan dilihat. Itu salah mereka sendiri. Orang gila kayak Zhou Huasheng ini, untung aja kamu cepat sadar. Pada akhirnya, karma pasti datang, Zhou Huasheng serakah, Yuran mata duitan. Orang-orang kayak mereka, akhirnya udah pasti dari awal. Iya sih. Siapa yang bisa tebak besok bakal terjadi apa? Dulu aku selalu mikirin gimana caranya mencintai orang lain, tapi lupa cara mencintai diri sendiri. Tapi sekarang, asalkan hari ini aku hidup bebas, dan apa yang kulakukan gak bikin aku merasa bersalah, itu sudah cukup. Papa, Mama. Liburan yang kita lewatkan waktu libur Mei, kita sekeluarga, hari ini kita kejar ketertinggalan itu. Ayo berangkat.